Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana rekan-rekan sekalian? Alhamdulillah baik. Oke, langsung saja ya. Jadi pada hari ini kita akan melaksanakan sesi konseling kelompok ya teman-teman. Sebelum memulai sesi konselingnya, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu ya. Nah, saya dulu ya, dari saya dulu. Nah, nama saya Muhammad Adi Hafif dari jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 7. Silakan. Nama saya Rizky Abdi dari jurusan akuntansi semester 4. Dari masnya sendiri. Nama saya Ahmad Syauki, saya KPI semester 1. Dari Nama saya Bintang Muhammad Azriko, jurusan BKI semester 5. Nah, jadi di sesi konseling kelompok ini nanti dari rekan-rekan ada yang ingin menceritakan suatu permasalahan atau hanya sekedar ingin sharing-sharing saja, silahkan gitu. Tempat ini terbuka. Oh ya, sebelumnya dari mas-mas yang ada di sini sudah pernah melakukan sesi konseling belum, baik individu ataupun kelompok? Individu pernah saya waktu itu. Jadi kan sudah agak sedikit paham ya mas ya. Iya. Nah, jadi Yes. nanti cerita di sini terbuka saja, tidak usah ada yang ditutup-tutupi gitu, biar enak. Dan di sini kita menjaga asas kerahasiaan. Nah, dari asas kerahasiaan tersebut, nanti dari cerita mas yang ada di sini akan terjamin itu privasinya, tidak akan menyebar ke halayak ramai gitu. Nah, dari sini siapa dulu nih yang ingin menceritakan permasalahan atau sharing-sharing suatu cerita? So, dari Mas Sogi. Saya lah. Silakan Sob. Jadi gini ya Mas ya, kan di daerah saya tuh ada seorang yang mencurigakan gitu Mas, gerak-geriknya tuh. Tetangganya Mas. Iya, tetangga saya. Orangnya tuh jarang bersosialisasi tuh, jarang keluar, jarang ngobrol, murung aja di kamar tuh. Bukannya saya seuzon atau apa ya Mas ya. Oh iya. Kan itu tuh saya kira sih teroris gitu. Oh iya. Gak apa-apa sih. Gimana tanggapannya Mas tentang itu Mas? Ya wajar saja sih ya mas-mas yang di sini. Bahwasanya kita selaku warga daerah setempat yang kita tinggali kan kita ingin menjaga keamanan dan ketertiban sekitar daerah sekitar kita. Ya tugas apa yang Mas Ahmad Soki ini rasakan kan sudah sangat wajar ya. Iya. Ya, kita kan patut waspada apa yang akan hal yang negatif terjadi di sekitar masyarakat. Nah, iya, Kita benar. harus lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Ya, saya rasa sudah tepat sih, salah satunya peduli terhadap Lingkungan lingkungan ya. sekitar. Kalau dari Mas Adit ada yang ingin disampaikan juga? Kalau misalnya ya sama kita harus sama. Punten Mas, intonasinya agak dikerasin. Kalau menurut saya itu kan tadi kan ada sebuah ini kan LT gitu kan. Kita harus saling harus berbaur juga sama si. Oh iya, bagus. Dan jangan mendiri lah. Kalaupun si tetangganya tidak membawa ke kita, kitanya yang Mengajak. pertama kali yang mengajak dan merangkul untuk bersosialisasi ya. Nah kan dari itu sendiri juga supaya tidak dari dirinya kita tuh tidak menjudge orang dulu tuh. Jadi kalau kita sudah mendekati kan kita setidaknya sudah tahu lah apa yang terjadi. Ataupun misalnya kemungkinan terburuk yang Mas Ahmad pikirkan misalnya beneran terjadi. Nah, langkah yang bisa Mas Ahmad lakukan pertama ya lapor lah ke ketua RT setempat dan dibicarakan sama warga-warga yang lain alangkah baiknya gimana gitu. Iya. Itu tindakan yang pertama lah yang harus bisa dilakukan. Walaupun tidak tertangani di ketua RT, mungkin bisa ke pihak Wajib. Nah. Iya, melapor ya. Ya, itu sih kan ya kita semua di sini ya maulah di daerah desa kita itu Aman, damai, tentram. Iya, siap. Itu sih. Gimana Mas Ahmad dari masukan rekan-rekan semua nih, bagaimana tanggapannya, apa sudah cukup apa mau dilanjut? Sudah cukup lah. Terima kasih ya. Ya, Ya. sama-sama. Kalau So, barangkali ada yang mau
disampaikan juga. Adit. izin ceritakan Oh iya. yang teman saya ini kan ada teman saya kan Ya. nah dia sangat mencurigakan pondoknya tuh di pondok tersebut kan kegiatannya tuh tertutup banget terus mencurigakannya lagi tuh di sekitar lingkungannya tuh menurut saya itu masih kurang apa ya kurang apa sih namanya Sosialisasi bersosialisasi banget gitu terhadap santrinya dan santri masyarakat sekitar. Itu yang mondok di situnya temannya Mas Adit atau temannya Mas Adit? temannya saya Temannya Mas Adit yang mondok di situ yang mondoknya mencurigakan. dan lagi di pondok tersebut kan kalau sholat subuh itu nggak ada kunutnya apa solusinya gitu kan? Oh, jadi temannya Mas Adit juga misalnya dia bersolat subuh di tempat lain juga tidak mau memakai kunut gitu. Ya, dengan Itu kalau dari segi pakaian apakah sama Iya. bawa sarung atau pakai gimana? jubah atau gimana? kalau di pondok itu kan berjubah semua Oh, coba. Kalau yang lainnya enggak. Jadi dari santri tersebut nggak boleh tuh kalau nggak pakai jubah. harus pakai sarung apa solusinya Mungkin dari saya dulu ya menanggapi dari di Indonesia tersendiri kan suku, bangsa dan agama juga beragam-ragam ya Mas. Dari agama Islam juga mungkin dari pimpinan tersebut memakai aliran yang berbeda. Ada yang memakai kunut ataupun tidak seperti contohnya NU dan Muhammadiyah atau yang lainnya lah gitu. Ya, mungkin kalau bisa dibilang sih itu pondok tersebut memakai Muhammadiyah kali ya. Iya bisa jadi. Setahu saya kalau Muhammadiyah emang nggak ada kunut dan pakaiannya harus mengikuti sunnah Sunnah Nabi Nabi. itu Iya. memakai jubah. Dan memanjangkan jenggot ya Bang. Memanjangkan jenggot juga. Nah yang kebanyakan biasanya teroris kan disapnya kan jenggot, pakai iya. jubah. Itu sebenarnya hanya segelintir oknum gitu. Tidak semuanya yang berjubah dan berjenggot itu teroris. Ya sudah peka terhadap lingkungan itu sebenarnya sudah bagus juga seperti Mas Empat. Tapi yang perlu digarisbawahi juga bahwa yang berjubah dan berjenggot itu tidak selamanya teroris. Mungkin saya bisa menanggapi seperti itu. Bagaimana Mas Ahmad pada yang ingin disampaikan? Ya. Nah, kalau dari saya sih ya tadi kan temannya Mas Adit ya, ya bisa lah diobrolin lah. Mumpung temen bisa disampaikan. Kalau temen kan ngomong belak-belakan juga nggak apa-apa. Nah, Ditanyakan ya ditanyakan lah mau seberapa pertanyaannya ngeri juga temen ini sendiri. biar tahu lah gitu. Terus juga ya mungkin kalau bisa ya Mas Adit nyoba dalam ya misalnya itu 1 minggu lah nyobalah berbaur sama pondok tersebut biar Mas Adit tahu apa sih yang kegiatan yang dilakukan pondok tersebut kan tadi katanya kegiatan di pondok tersebut kan sangat tertutup ya. aktivitas begitu Iya. Ya supaya kita juga tidak menjustifikasi kalau kita udah tahu kebenarannya seperti apa. Kan kalau misalnya iya Jim Mas Adit cuman penasaran terus cuma nanya ke teman dan tidak tahu apa yang Secara teman langsung. secara langsung kan ya mungkin Mas Adit amit-amit masih bisa dibohongi oleh teman Mas Adit. Kalau Mas Adit sudah terjun langsung kan Mas Adit tahu kayak gitu sih kalau dari saya. Bagaimana nih diskusi kali ini? Apa ada yang ingin diceritakan lagi atau apa yang disampaikan? Ya mungkin kesimpulannya kita patut waspada ya, patut peka juga terhadap lingkungan sekitar, tapi ya kita juga tidak semena-mena untuk menjustifikasi seseorang kan. Kita harus tanyakan terlebih dahulu ataupun kita obrolin ke Pak RT atau ke warga sekitar ini gimana nih cara yang terbaik itu, jangan langsung tiba-tiba menjudge si orang ini ternyata jangan-jangan teroris nih, mungkin jangan seperti itu gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Bagaimana Mas Ahmad? Sudah cukup. Mas Adit? Ya udah kalau sekiranya dari diskusi ini sudah cukup ya dari kesemuanya, kita alangkah baiknya sudah saja tutup ya. Dan semoga dalam diskusi ini membuahkan manfaat dan bisa menjadi pelajaran
pelajaran untuk diri kita supaya kita lebih peka terhadap lingkungan sekitar dan lebih aware lah bagaimana cara menanggapi orang-orang di sekitar kita gitu. Iya. Kayak gitu sih. Mungkin pertemuan kali ini dicukupkan, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.